wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo silakan ketua kelas disiapkan. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sahid. Baik, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran yang minggu yang lalu. Apakah kalian masih ingat minggu yang lalu belajar tentang apa? Masih. Apa yang kita pelajari? Berpikir komputasional. Ya, betul. Minggu yang lalu kita belajar mengenai berpikir komputasional. Hari ini kita akan mempelajari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi. Baik. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama yaitu agar kalian memahami berpikir komputasional, diantaranya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma sebagai dasar dari coding. Berikutnya, kalian mampu menerapkan prinsip dekomposisi dalam berpikir komputasional dengan baik. Apa saja pilar utama dalam berpikir komputasional? Yang pertama adalah Dekomposisi. Ya, dekomposisi itu memecah permasalahan dari masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu namanya dekomposisi. Selanjutnya yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola itu misalkan kamu di rumah belajar membuat nasi goreng. Nah, hal itu akan kamu lakukan untuk membuat misalkan kue tiaw, karena dari segi bahan, dari segi cara membuatnya itu sama. Itu namanya pengenalan pola. Kemudian selanjutnya adalah Abstraksi. Ya, abstraksi itu menghilangkan hal yang tidak penting. Contohnya, kamu mau bermain sepeda. Bagaimana cara memainkan sepeda? Berarti kan kamu harus tahu cara mengayuh sepeda. Kamu tidak perlu mengetahui siapa yang menciptakan sepeda, karena itu tidak penting atau tidak relevan dengan apa yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah urutan. Jadi urutan kegiatannya secara runtut. Itu tujuan dari dekomposisi. Nah, di sini ada contohnya apa ini? Nasi goreng. Pernahkah kalian membuat nasi goreng? Pernah. Ya. Bagaimana rasanya? Enak. Seperti apa kalau kita akan membuat nasi goreng itu? Yang pertama yaitu apa? Menyiapkan bahan nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Nah, ini hal yang paling penting. Yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan. Yang kedua yaitu Mengiris bumbu. Ya, yang ketiga prosesnya yaitu Menggoreng telur. Yang keempat Menumis bumbu. dan yang terakhir. Mencampur semua bahan dan memasaknya. Nah, ini adalah urutannya seperti ini. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang dekomposisi, mari kita simak video berikut ini. Disimak videonya ini tentang dekomposisi. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rara. Aku adalah siswa kelas 4 SD di SD Nusantara. Saat di sekolah, aku dan teman-temanku mendapatkan tugas dari ibu guru. Aku mendapatkan tugas seni rupa sebagai pekerjaan rumah. Tugasku adalah membuat kerajinan tempat pensil dari botol plastik bekas. Bagaimana ya cara mengerjakan tugas tersebut agar lebih mudah? Aha, aku mempunyai ide. Kita akan menggali lebih jauh lagi tentang video yang sudah kalian tonton tadi. Apa yang kalian lihat dari video yang sudah kalian tonton tadi? Tidak semua masalah itu rumit. Iya, betul. Ada lagi?
Baik, apa masalah besar yang dihadapi Rara? Oh iya betul. Bagaimana cara Rara menyelesaikan masalahnya? Iya betul, membagi tugas-tugas yang rumit itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu tadi dari video tentang dekomposisi. Selanjutnya hari ini kita akan memberikan masalah. Apa masalah yang akan kita hadapi? Akan melaksanakan kegiatan bazar kelas. Itu adalah masalah yang akan kita hadapi dan masalah yang harus kita pecahkan. Bagaimana solusinya agar kegiatan belajar tersebut terlaksana dengan baik, dengan lancar, dengan sukses? Harus bagaimana? Bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dengan baik. Oke, sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Apakah kalian sudah membawa gadget kalian? Sudah. Dikeluarkan ya gadgetnya. Boleh dikeluarkan. Tugas kalian adalah seperti masalah yang tadi. Masalah kita adalah kita akan melaksanakan belajar. Jadi tugas kalian membuat mind map atau peta pikiran untuk melaksanakan belajar kelas tersebut. Harus bagaimana agar belajarnya itu terlaksana dengan sukses. Kalian boleh mengerjakannya mulai dari sekarang. Ya, betul. Tadi kamu lihat semua. Aku lihat semua kok catatan. Oke, semuanya ada yang sudah selesai? Sudah. Kalau sudah kan siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Baik. Ibu panggil ya, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Makanan yang akan kami jual di bazar kelas adalah pangsit goreng, bola Milo, piscok, aneka gorengan, dan kentang goreng. Minuman yang akan kami jual di bazar kelas adalah pop ice, jus buah, es boba, cappuccino cincau, dan es cekek. Alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk bazar kelas adalah kompor gas, wajan, sedotan, kap, dan minyak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 karena sudah berani mempresentasikan hasil diskusi. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
gula cair. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kalian semua sudah mengerjakan tentang bajar kelas, akan seperti apa bajar kelas kita nanti. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD dan juga evaluasinya ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD di sini. LKPD-nya yaitu seperti ini. Di sini ada masalahnya itu membuat mie goreng. Apa alatnya untuk membuat mie goreng? Ini alatnya ya, di sini alat. Kemudian bahan-bahannya apa? Ada alat, ada bahan. Kalau alat itu seperti kompor, wajan gitu alat. Kalau bahan itu bahan yang kita perlukan untuk membuat mie goreng. Selanjutnya cara membuat. Bagaimana cara membuat mie goreng tersebut? Mie goreng di sini adalah bukan Indomie goreng ya. Iya. Baik, Ibu akan membagikan. Kumpulkan ke depan LKPD. Baik, dari pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah ada manfaat berpikir komputasional itu? Ada tidak ya? Ada. Kira-kira apa ya manfaatnya yang pertama? Ya, betul. Selanjutnya? Manfaat berikutnya adalah itu dia kegiatan pembelajaran kita hari ini beserta manfaat yang kita dapatkan setelah kita mempelajari berpikir komputasional dekomposisi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan hari ini adalah jangan lupa kita juga harus mengingat 4 pilar. 4 pilar berpikir komputasional yaitu Dekomposisi, pemahaman pola, abstraksi, algoritma. Iya. Baik, itu adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk menutup kegiatan hari ini, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam.